Perkenalkan, nama saya Yuni Saragipana Bruginting, NIM 71 2018 027. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Selama 1 semester belajar mata kuliah Teologi dan Komunikasi, tentunya banyak hal yang saya pelajari, di mana teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau usaha manusia dalam mencari yang transenden. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan adanya proses komunikasi. Lalu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh penghantar pesan atau komunikator yang diterima oleh penerima pesan atau komunikan. Dan ketika hal ini terjadi, maka terjadilah komunikasi dua arah. Dari hal ini saya memahami bahwa teologi dan komunikasi memiliki hubungan dan keterikatan antara satu dengan yang lainnya, karena secara tidak langsung komunikasi tidak bisa dipisahkan dari teologi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Robi Chandra, ia mengatakan bahwa teologi dan komunikasi ini sama-sama membutuhkan bahasa dan bahkan sangat dekat dengan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Dan dengan bahasalah maka kita bisa berkomunikasi dan berteologi dengan sistematis dan efektif. Oleh sebab itu, peran bahasa sangat penting terhadap keduanya, sehingga bahasa tidak dapat dipisahkan dari komunikasi maupun teologi, karena proses komunikasi dan teologi menggunakan bahasa itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, sebelum saya belajar teologi dan komunikasi, saya hanya menganggap bahasa saja, tanpa memahami bahwa bahasa juga sebenarnya memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik dalam berkomunikasi maupun berteologi. Selain itu, bahasa juga ternyata memiliki fungsi, di mana bahasa sebagai fungsi informatif berarti untuk menginformasikan sesuatu. Yang kedua, fungsi ekspresif, yaitu untuk menyampaikan ekspresi atau mengekspresikan sesuatu, misalnya saja rasa sedih, bahagia, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang menarik juga adalah fungsi direktif, berarti bahasa itu berfungsi untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, itu entah berupa larangan ataupun anjuran. Dari penjelasan tersebut, saya merefleksikan bahwa sangat penting di dalam kehidupan kita, baik itu dalam berteologi maupun berkomunikasi. Oleh sebab itu, bahasa juga tidak bisa tidak dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan, baik itu ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Maka bahasa yang baik dan benar sangat diperlukan, baik secara lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena bahasa kadangkala juga dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika kita tidak tepat dalam penggunaannya. Seperti melihat realitas yang terjadi pada saat ini, bahwa banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari bahasa atau kata-kata yang keluar dari mulut kita yang salah, dan mungkin saja telah menyinggung perasaan orang lain dan menyebabkan orang tersebut melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena sejatinya bahwa bahasa yang kita gunakan itu dapat memengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, sangat penting menggunakan bahasa yang baik dan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai calon pelayan Tuhan, maka menurut saya kita butuh berpikir sebelum bertindak, agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak menjadi racun tetapi menjadi sukacita atau kedamaian bagi mereka.